Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Seperti apa pembahasannya? Simak baik-baik ya. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas pembagian hadis berdasarkan kuantitas, nah sekarang kita akan membahas pembagian hadis berdasarkan kualitas. Jadi berdasarkan kualitasnya, hadis itu dapat dibagi menjadi 3, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Kemudian kita sekarang akan membahas pengertian hadis sahih ya. Jadi apa sih hadis sahih itu? Nah, secara etimologi, sahih artinya adalah sehat. Kata sehat ini biasa digunakan untuk menyifati badan, tetapi jika digunakan dalam hadis, maka ini merupakan makna kiasan. Dan secara istilah, artinya adalah mata solasanadu binaqlil adil abdobit ammitli ila muntahahu biwayri syudzudin wala illatin, yang artinya hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dobit dari perawi yang sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syudzud dan juga illah. Jadi hadis sahih ini merupakan hadis yang sanadnya bersambung dari perawi awal sampai perawi yang akhir, dan perawi-perawi yang ada dalam hadis ini merupakan perawi yang adil, dobit, dan juga hadis ini tidak ada syudzud dan juga tidak ada illah. Nah, kemudian nih ada penjelasan tentang pengertian hadis sahih yang secara istilah tadi. Jadi penjelasannya begini. Yang dimaksud bersambung sanad itu adalah perawi mengambil hadis tersebut langsung dari perawi di atasnya. Semua perawi dari awal sampai akhir begitu. Jadi perawi yang paling atas itu mengambil dari Rasulullah, dan sedangkan perawi yang bawahnya itu mengambil perawi langsung dari atasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, perawi yang adil maksudnya adalah perawi yang memenuhi kriteria muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak cacat di bawahnya. Kemudian perawi yang dobit adalah perawi yang kuat hafalannya dan teliti. Kemudian tanpa ada syudzud. Nah, tanpa ada syudzud ini artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih terpercaya. Kemudian yang terakhir adalah tanpa illah. Maksud dari tanpa illah itu adalah hadis tersebut tidak cacat atau tidak ada sebab tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis. Begitu teman-teman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih pengertian hadis sahih secara etimologi dan juga istilah. Nah, apabila suatu hadis itu sudah memenuhi persyaratan hadis sahih, nah jika ditemukan suatu hadis dan hadis tersebut sudah memenuhi persyaratan hadis sahih, maka dapat dijadikan hujah atau dalil sesuai ijma' para ulama. Jadi hadis sahih ini dapat dijadikan hujah atau dalil sebagai sumber ajaran Islam sesuai dengan ijma' para ulama. Lalu di sini ada hadis hasan. Apa sih hadis hasan itu? Jadi begini teman-teman, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, dobit tetapi sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadz dan juga tidak ada illah. Jadi perbedaannya dengan hadis sahih, jika pada hadis sahih perawinya itu dobit yang kuat hafalannya, pada hadis hasan ini
perawinya itu sedikit lemah hafalannya. Begitu. Tetapi meskipun hadis hasan ini derajatnya di bawah hadis sahih, hadis hasan juga dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum, teman-teman. Yang selanjutnya adalah hadis dhaif. Jadi, dhaif secara bahasa adalah lemah. Nah, sedangkan dalam istilah malam yajma' sifatul hasani bifaqdi syarti min syuruti, yang artinya adalah apa yang tidak terpenuhi dari sifat hadis hasan, seperti hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, jika satu syarat hadis hasan saja yang tidak terpenuhi bisa menjadikan hadis dhaif, apalagi jika banyak syarat yang tidak terpenuhi ya teman-teman, maka hadis tersebut pasti dan sudah bisa dipastikan dhaif. Ini sudah dijelaskan bahwa hadis sahih dan juga hadis hasan ini boleh digunakan atau bisa digunakan sebagai hujah dalam penetapan hukum. Maka bagaimana dengan hadis dhaif? Nah, jadi karena kedhaifan hadis, maka hadis dhaif masih bisa digunakan, tapi dengan beberapa syarat. Nah, syaratnya ini adalah yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Jadi, hadis ini bukan merupakan hadis yang sangat dhaif. Kemudian, yang kedua syaratnya adalah berada di bawah nas lain yang sahih. Maksudnya, harus didampingi dengan hadis sahih. Kemudian yang ketiga, ketika mengamalkannya, maka tidak boleh benar-benar meyakini jika hadis ini merupakan sabda Rasulullah atau dari perbuatan Rasul. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.